pagi, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel ini dengan membacakan sebuah renungan dari firman Tuhan yang tertulis pada kitab 1 Tawarikh pasal 28 ayat 20 akan saya bacakan demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan itu untuk ibadah di rumah Allah selesai. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak dan Ibu. Sebelum nats ini disampaikan oleh Raja Daud kepada anaknya Salomo, dia sudah mengumpulkan semua pemimpin-pemimpin Israel, pemimpin-pemimpin untuk 1000 orang, pemimpin-pemimpin untuk 100 orang, pemimpin-pemimpin untuk 50 orang, pemimpin-pemimpin untuk 10 orang. Semua pemimpin-pemimpin telah dikumpulkannya di depannya. Dan bahan-bahan material berupa emas dan perak, kayu, batu, besi, dan sebagainya telah dikumpulkan oleh Raja Daud. Tujuannya ialah untuk menyerahkannya kepada anaknya, yaitu Salomo, dalam rangka pembangunan rumah ibadah yang ada di Yerusalem. Karena Tuhan Allah telah berjanji bahwa Daud tidak akan mendirikan rumah ibadah bagi Tuhan Allah karena tangannya telah berlumuran darah. Allah tidak berkenan, dia yang akan membangun rumah ibadah bagi Tuhan Allah. Tuhan Allah menyampaikan kepada Daud bahwa anaknya Salomo, dialah yang akan mendirikan rumah ibadah bagi Tuhan Allah. Maka Raja Daud menyerahkan tugas itu kepada anaknya, yaitu Salomo, untuk segera mendirikan rumah ibadah sebagai tumpuan kaki bagi Tuhan Allah. Dan Salomo mengatakan, jangan takut dan jangan tawar hati, karena Tuhan Allah akan menyertai engkau, yaitu Allahku, kata Daud, akan menyertai engkau dan dia tidak akan meninggalkan engkau sampai rumah ibadah itu selesai. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa rumah ibadah yang ada di Yerusalem itu, yang mendirikannya adalah Salomo, yaitu anak daripada Raja Daud yang dipilihnya untuk membangun rumah ibadah yang ada di Yerusalem. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, bahwa bangsa Israel tidak setia mengikuti segala petunjuk-petunjuk ataupun peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Itulah makanya Tuhan Allah memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Dan dampaknya juga ternyata rumah ibadah itu pun telah hancur sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satu batu pun bertindih di tempat itu. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Lihatlah, satu saat rumah ibadah itu akan hancur karena kejahatan orang Israel. Tidak menerima Yesus Kristus, tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka.
justru malah mereka menyalibkan Tuhan Yesus Kristus, mereka menolak Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus Kristus mengatakan, berjanji akan menyerahkan kerajaan itu kepada bangsa-bangsa lain. Batu yang dibuang oleh ahli bangunan itu telah dibuang, bahkan telah menjadi batu penjuru. Itulah makanya kepada bangsa lain Injil diberitakan supaya kita juga beroleh keselamatan atas karunia daripada Tuhan Allah yang disampaikan kepada kita oleh karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi yang percaya. Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Bagi yang percaya beroleh hidup dan keselamatan. Bagi yang percaya beroleh hidup yang kekal. Semoga renungan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya mengucapkan selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.